Shalom, perkenalkan saya Syarif Rizkana Konor, NIM 2114201027. Saya dari kelas A1, mahasiswa aktif semester 1 Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai struktur dan fungsi jaringan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tanpilah, Eskep MKes. Apa sih jaringan itu? Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Struktur jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama, epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk. Dua kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Kedua, epitelium berdasarkan struktur dan fungsi. Berdasarkan struktur dibedakan fungsinya. Jaringan epitelium dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. Ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matriks dan memiliki berbagai fungus, antara lain fibroblast mensekresikan protein, makrofag berbentuk titik teratur dan khusus terdapat pembuluh darah, sel tiang menghasilkan substansi heparin dan histamin, sel lemak khusus untuk menyimpan sel lemak, sel darah putih melawan patogen dan dapat bergerak bebas. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsinya antara lain membentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati, menyongkong, mengelilingi dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit. Yang kedua, jaringan ikat pada susunan selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Jaringan ikat padat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat tak teratur yang terdapat pada bagian dermis kulit dan pembungkus tulang. Jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. Ada 2 jenis tulang. Yang pertama, tulang rawan cartilage. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hyaline, tulang rawan elastin, tulang rawan fibrosa. Yang kedua, tulang sejati atau osteo. Sel tulang disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam rajuna. Osteosit dibentuk oleh osteoblast antara osteosit yang satu dengan yang lain, dihubungkan oleh kanal Kikuli. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras. Tulang tersusun atas unit-unit yang dinamakan sistem Havers. Setiap Havers mengandung pembuluh darah. Tulang dibungkus oleh selaput yang disebut periosteum. Jaringan adipos.
Jaringan adipos adalah jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak, disebut juga jaringan lemak. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, mencegah hilangnya panas secara berlebihan, dan sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan ini terdistribusi di bawah kulit, di dalam tulang, rongga perut, dan dada. Jaringan otot terbagi 3 jenis. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Jaringan saraf, neuron sensori atau aferen, berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediate berperan sebagai impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain, atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motor atau eferen berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Pada umumnya, neuron motor menerima impuls dari neuron intermediate. Yang berkompeten dan bersertifikasi Universitas Pembangunan Indonesia Manado, memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S1, S2, dan S3, lulusan dalam dan luar negeri.